Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dewi Permatasari dengan NIM A1C3 19013, Prodi Pendidikan Fisika dari kelas reguler A 2019 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter atau sering kita sebut dengan multitester itu merupakan salah satu toolkit yang sangat diperlukan atau sangat penting bagi para pakar elektronika, di mana multimeter ini adalah salah satu gabungan dari beberapa alat ukur yang dikemas dalam satu kemasan. Dan multimeter ini memiliki tiga fungsi. Yang pertama itu untuk mengukur kuat arus, dan kedua untuk mengukur tegangan, dan ketiga untuk mengukur resistansi. Nah, karena multimeter ini memiliki tiga fungsi tadi, maka sering disebut dengan AVO. Namun karena perkembangan zaman, teknologi ini semakin maju, maka dari itu multimeter pada saat ini yang telah memiliki fungsi lain sebagai alat ukur kapasitansi kapasitor, kemudian sebagai alat ukur frekuensi, dan sebagai alat ukur untuk faktor penguatan transistor. Jadi multimeter itu memiliki dua jenis. Yang pertama itu multimeter analog, dan yang kedua ada multimeter digital. Nah, multimeter analog itu merupakan multimeter atau multitester yang menggunakan display ukur atau meter dengan tipe jarum penunjuk, di mana kita jika ingin membaca hasil ukurnya, kita lihat posisi jarum petunjuk pada meter dan melihat posisi saklar selektor pada posisi batas ukur. Kemudian kita melakukan perhitungan secara manual untuk mendapatkan hasil ukurnya. Nah, kenapa ini disebut multimeter analog? Karena kondisi atau proses pembacaan hasil ukurnya itu masih dilakukan secara manual. Yang kedua itu ada multimeter digital, di mana multimeter digital ini juga sering disebut sebagai digital multitester, yang merupakan jenis multimeter yang telah menggunakan display digital sebagai penampil hasil ukurnya. Nah, hasil ukur yang ditampilkan pada multitester ini merupakan hasil yang telah sesuai, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lagi antara hasil ukur dan batas ukur. Kemudian ada fungsi dari multimeter ini. Nah, fungsi ukur yang dimiliki setiap multimeter ada beberapa macam tergantung tipe dan merek multimeter. Akan tetapi pada umumnya setiap multimeter atau multitester itu memiliki tiga fungsi ukur utama, yaitu sebagai alat ukur arus, tegangan, dan resistansi. Nah, yang pertama itu ada ampermeter, di mana ampermeter ini adalah salah satu fungsi ukur pada multimeter yang berfungsi untuk mengukur arus listrik. Nah, pada multimeter ini umumnya terdiri dari dua jenis ampermeter, yaitu ampermeter DC dan ampermeter AC. Nah, pada multimeter analog ini dan digital, pada fungsi ampermeter ini saklar selektor itu berfungsi sebagai batas ukur maksimum. Oleh karena itu, arus yang akan diukur harus diprediksikan di bawah batas ukur multimeter yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan pada multimeter itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada voltmeter, di mana voltmeter ini berfungsi untuk mengetahui level tegangan listrik, sama halnya dengan fungsi multimeter sebagai ampermeter. Kemudian ada juga ohmmeter. Nah, ohmmeter ini merupakan salah satu fungsi multimeter yang berfungsi untuk mengetahui nilai resistansi suatu resistor atau komponen elektronika yang memiliki unsur resistansi. Nah, pada fungsi ohm ini multimeter analog saklar selektor itu berfungsi sebagai multiplier, sedangkan pada multimeter digital saklar selektor itu berfungsi sebagai batas ukur maksimum suatu resistansi yang dapat dihitung oleh multimeter tersebut. Yang keempat ada halvemeter, yang dimana kapasitasimeter itu merupakan fungsi yang tidak terlalu terdapat pada setiap multimeter. Nah, fungsi kapasitasimeter ini berguna untuk mengetahui nilai kapasitansi suatu kapasitor. Nah, pada multimeter analog ini yang telah memiliki fungsi kapasitasimeter, saklar selektor pada fungsi ini berfungsi
sebagai multiplier atau faktor pengalih dan dari nilai yang ditunjukkan oleh jarum meter. Sedangkan pada multimeter digital dengan fungsi kapasitansimeter, maka saklar selektor berfungsi sebagai batas ukur maksimum. Kemudian yang terakhir itu ada frekuensimeter, di mana frekuensimeter ini hanya terdapat pada tipe multimeter digital tertentu. Nah, fungsi frekuensimeter ini digunakan untuk mengetahui frekuensi suatu sinyal atau isyarat pada suatu rangkaian elektronika. Nah, di sini supaya kita mendapatkan pengukuran yang benar dan akurat, maka kita harus tahu nih cara menggunakan alat tersebut. Yang pertama itu ada multimeter analog. Nah, cara menggunakan multimeter analog itu yang pertama itu, jika kita ingin memulai setiap pengukuran, hendaknya jarum itu menunjukkan angka 0. Dan apabila kedua penjoloknya dihubungkan, kita putar penalak mekanik apabila jarum belum tepat pada angka 0. Nah, yang kedua itu kita putar saklar pemilih ke arah besaran yang akan kita ukur. Misalnya ke arah DC A. Apabila akan mengukur arus DC ke arah ECC untuk mengukur tegangan AC, dan ke arah DCC untuk mengukur tegangan DC. Nah, yang ketiga, untuk mengukur tahanan atau resistor, saklar pemilih diarahkan ke saklar ohm dan nolkan dahulu dengan menggabungkan prob positif dan negatif. Nah, apabila belum menunjukkan angka 0, cocokkan dengan memutarkan ADC ohm. Nah, yang keempat itu kita sambungkan penjolok warna merah ke jolok positif dan penjolok warna hijau ke jolok negatif. Yang kelima itu untuk pengukuran besaran DC, jangan sampai terbalik kutub positif dan negatifnya, karena ini bisa menyebabkan alat ukurnya itu bisa rusak. Nah, yang kedua itu cara menggunakan multimeter digital. Nah, yang cara menggunakan sama dengan menggunakan multimeter analog tadi. Hanya saja ini lebih sederhana dan lebih cermat dalam penunjukan hasil ukurannya karena menggunakan display 4 digit sehingga mudah membaca dan memakainya. Nah, yang pertama itu kita putar saklar pemilih pada posisi saklar yang kita butuhkan setelah alat ukur siap dipakai. Nah, yang kedua itu kita hubungkan probnya ke komponen yang akan kita ukur setelah disambungkan dengan alat ukur. Nah, yang ketiga itu kita catatlah hasil yang tertera pada multimeter digital. Dan terakhir itu kita penyambungan prob itu tidak lagi menjadi prinsip sekalipun probnya terpasang terbalik karena display dapat memberitahunya. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika pada penyampaian kurang detail. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.